Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore, kembali kita berjumpa kembali melalui live kami di IG Sore yang Indah ini. Kita percaya melalui program Kasih Kristus, saudara dan saya sore ini akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena kita tahu bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa, ada kemenangan, ada kekuatan, ada pertolongan. Kami percaya sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Karena satu hal yang Dia suka, yang Dia tidak bisa kerjakan, yaitu memuji dirinya sendiri. Mari kita memuji Dia dengan segenap hati. Kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Shalom Cindy, Shalom Pasris, Tuhan memberkati. Peduhiku mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Shalom Natalia, Tuhan memberkati. Untuk zamanmu. Shalom Bu Tentrem, Tuhan memberkati. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Kita percaya Roh Allah yang hidup memenuhi setiap hati kita. Haleluya. Menyembahmu, katakan ku buka hati. Haleluya. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu. Anugerah-Mu yang menyertai-Mu. Iku haleluya. Hati untuk jamahanmu berserah penuh. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Your Holy Spirit, Holy Spirit, fill me, flow inside my body. Hallelujah. My soul is so calm when I'm with you. I'm set your Lord. Open my heart so you can poke me. Fully surrender inside your presence. You take over me all my life.
front of you, I will praise you. Your Holy Spirit, Holy Spirit, fill me full, flow and set my body. I can only live just by your grace. You always be with me. Hallelujah. You always be with me. Hallelujah. My heart in fully surrender inside your presence. You take over me, all over my life. In front of you, I will praise you. Hallelujah. Open my heart so you can talk me. Fully surrender and set you present. You take over me, all of my life. In front of you, I will praise you. I open my heart, so you can talk me. Fully surrender inside your presence. You take over me, all over my life. In front of you, I will praise you. Life and heights, so you can touch me. Fully surrender and set your praise. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. I open my heart, open my heart, so you can talk me. Fully surrender and set your presence. You take over me, all over my life. In front of you, I will praise you. I open my heart, you can talk me. Fully surrender and say your presence. You can for me, all over my life. In front of you, I will praise you. In front of you, hallelujah, I will praise you. In front of you, I will praise you. Haleluya. Kami percaya sore hari ini Tuhan, Engkau Raja atas waktu yang indah yang Tuhan izinkan pada sore yang indah ini melalui live kami di IG. Kami percaya Tuhan, setiap kami baik yang live juga yang streaming dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau Raja atas jam yang indah selama 17.00 sampai 18.00. Kami percaya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menjamah setiap kami. Kami rindu menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada ya.
Malakeya, Malake, kirim. Haleluya, sudah. Baduh, haleluya. Malake Asyalo, Malake Elyo, Nimele, Yasin, Kados baru. Shalom Rivaldo, God bless you. Ulaisin Malake Asya, Malake Elyo, Mimele, Malake Alasin, Kados baru. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Damai Kristus turun atas setiap kita. Shalom, shalom Dr. Eri, Tuhan memberkati. Haleluya. Elion, sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita belajar pujian-pujian Ibrani, bahasa Ibrani. Kita percaya damai sejahtera Kristus turun atas saya dan saudara. Haleluya. Barkuni Shalom, Malake Shalom, Malake Elyo, Mimele, Malake Hamlasin, Hakados baru. Haleluya. Shalom Jenny, God bless you. Malake Shalom, Malake Elyo, Allah yang maha tinggi. Kami butuh dan perlu urapan-Mu. Haleluya. Kados baru. Shalom alaikum, Malake Asyaret, Malake Elyo, Mimele, Malake Halasim, Kados baru. Haleluya. Shalom, Malake Shalom, Malake Elyo, Mimele, Malake Alasim, Kados baru. Sesim le Shalom, Malake Shalom, Malake Elyo. Haleluya. Mele, Malake Alasim, Kados baru. Malake Shalom, Malake Elyo, Mimele, Malake Alasim, Kados baru. Kados baru.
Haleluya, kita angkat satu pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bergirang bersama. Kita angkat satu pujian percaya Gusti Yesus. Haleluya. Haleluya. Ayo lebih lagi. Haleluya. Urapanmu Tuhan kami perlukan. Biarlah tinggal di dalam setiap kami. Ganti tulus sing ati selawase. Katakan percaya. Haleluya. Lan manut piwulange ing sadina-dina ngrasake sabdane gondeli bebagone ngabekti ganti tulus sing ati selawase. Salam Natalia. Dan ora toyan demit ora dulit lara padha lunga amarga pracaya jegine teka saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Haleluya. Setan ratoyan lelara padha lunga amarga pracaya rejekine teka saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Haleluya. Setan ora toyan demit ora dulit lelara dolunga. Haleluya. Haleluya. Dina bejo tumrape sing percaya. Haleluya. Haleluya. Setan ora toyan lara padha lunga amarga pracaya rejekine teka saben dina bejo tumrape tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora toyan demit ora dulit lelara. Haleluya. Jekine teko tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Katakan tumrape. Haleluya. Gusti Yesus. Haleluya, kami percaya Engkau Tuhan.
lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Kami percaya dan kami rindu senantiasa menyenangkan-Mu. Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan pada sore yang indah ini, kiranya menyenangkan hati-Mu, kiranya menyukakan, menggembirakan hati-Mu. Di awal bulan Mei 2020 ini, kami mengawali hari ini dengan memuji menyembah Engkau. Dari terbit matahari sampai terbenamnya kami rindu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada setiap kami. Kami rindu firman-Mu, karena firman-Mu yang akan mengubahkan setiap kami. Dan urapan-Mu Tuhan yang mengubahkan setiap pribadi lepas pribadi. Karena urapan-Mu kami ada sampai hari ini. Karena urapan Roh Kudus, live di IG kami ini terus ada sampai menjelang sore ini. Pukul 17.00 sampai 18 sampai selesainya. Kami percaya semua karena urapan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin. Shalom Noviana. Tuhan memberkati. Kita percaya saudara. Kemarin kita belajar tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Dan kita belajar juga tentang Daniel. Daniel di mana mereka tokoh-tokoh yang luar biasa. Yang memiliki ketaatan ya. Yang imannya begitu percaya. Yang begitu kuat. Yang tidak tergoyahkan. Dan kita sore ini akan belajar tentang tokoh Alkitab, yaitu Bapak Abraham. Waktu Tuhan memanggil Abraham di dalam Kejadian 12, kita sama sekali nggak akan meragukan ketaatan Abraham. Abraham ini pribadi yang taat, pribadi yang begitu taat kepada Tuhan. Bayangkan, Abraham yang sebelumnya saudara dipanggil Abraham ini diminta untuk meninggalkan keluarga, teman, rumah, dan juga Allah lain. Tetapi yang disembah oleh orang sebangsanya. Tetapi karena ketaatannya akhirnya Abraham waktu untuk memikirkan panggilan itu, tapi akhirnya Abraham taat. Akhirnya Abraham mentaati apa yang dikatakan Allah kepada dia. Dia taat tanpa reserve. Lalu firman Tuhan pada sore yang indah ini saudara di dalam Kejadian 12 ayat 4. Coba Pak Gub tolong bacakan. Tim saya akan membacakan buat saya dan saudara ya. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Haleluya. Berapa banyak dari saya dan saudara yang mau meninggalkan semua yang kita punya dan pergi ke suatu tempat yang asing buat saya dan saudara. Kalau saudara diperintahkan pergi ke satu tempat, di satu tempat masih di Indonesia aja saudara bingung. Nanti saya mau bagaimana? Contohnya saya disuruh ditempatkan, contohnya saya disuruh Tuhan, kamu ke Jogja. Apakah dengan begitu saja yang masih dekat daerah istimewa Yogyakarta yang berapa jam dijangkau dari sini? 3 jam ya saudara. Sekarang ada tol. Itu aja mungkin Ria tidak akan langsung taat. Ria pasti bertanya, nanti di sana saya bagaimana? Tapi Abraham, saudara, dia begitu taat di tempat asing sekalipun, yang dia tidak tahu. Dia taat bukan hanya itu, di dalam perjalanannya, imannya Abraham bahkan taat saat Tuhan memintanya untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya Ishak sebagai korban persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Ishak yang dinanti-nanti begitu cukup lama saudara, tapi Abraham taat tanpa reserve. Bukankah ketaatan Abraham adalah sebuah contoh yang paling ekstrim yang kita tahu saudara? Mungkin saudara dan saya tidak bisa setaat itu. Mungkin kita bingung. Kita menanti-nanti seorang anak contohnya seperti Abraham. Bahkan Sarah pun dikatakan sudah mati haid. Abraham sudah sekian puluh tahun usianya, 100 kalau tidak salah usianya waktu itu saudara. Sarah 90, tapi mereka begitu taat. Mereka tidak memikirkan, bukankah anak ini kita minta dengan susah payah puluhan tahun, hal yang mustahil. Bahkan waktu malaikat Tuhan datang, Sarah sempat tertawa di balik pintu. Tuhan berkata, kenapa kamu tertawa, sekalipun waktu itu Sarah tidak mengakui saudara. Tapi ending daripada kisah ini,
ending daripada sebuah pribadi Abraham. Dia taat. Dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Demikian juga saudara Nuh adalah sosok pribadi yang sangat taat, satu-satunya orang yang mentaati Tuhan. Dia sampai dibilang orang gila. Karena di saat seperti itu dia harus membangun bahtera sebelum air bah membuat jadi pribadinya yang dipakai untuk menyelamatkan dunia. Dia membuat sesuatu yang gak masuk akal. Keadaan belum ada apa-apa, masih baik-baik saja saudara. Dia begitu taatnya membangun bahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan itulah yang dirindukan Tuhan. Tuhan rindu saya dan saudara memiliki hati yang taat. Tuhan rindu saya dan saudara taat tanpa reserve. Firman Tuhan mengatakan Nuh adalah sosok pribadi yang saleh dan satu-satunya orang yang mentaati Tuhan di tengah dunia yang tidak taat. Ya, di tengah dunia yang tidak taat, yang kacau, yang penuh dengan korupsi, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan konflik, yang penuh dengan kacau balau keadaan, perselisihan, pertikaian, ketidakharmonisan, dunia yang penuh dengan segala macam badai. Ketaatan Nuh untuk membangun bahtera sebelum air bah membuatnya jadi pribadi yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Amin. Firman Tuhan mengatakan saudara, satu orang percaya, satu orang yang dibenarkan Tuhan, orang berdosa yang bertobat dan dibenarkan Tuhan, dia bisa menggoncangkan, mengubahkan bukan saja keadaan keluarga, bukan saja kota di mana dia tinggal, bukan saja provinsi di mana dia tinggal, tapi atas bangsa-bangsa. Saudara catat baik-baik. Satu orang yang dibenarkan Tuhan bisa mengubah keadaan bangsa-bangsa. Amin. Karena orang itu seperti Daniel. Di Daniel 6 ayat yang keempat kemarin kita pelajari. Daniel penuh dengan roh yang kudus. Roh kudus saudara. Pribadi yang penuh dengan roh kudus, dia pasti berkualitas. Dia pasti energik. Dia pasti memberi hidup. Dimanapun saudara kalau berteman dengan pribadi yang penuh dipimpin oleh Roh Kudus, yang penuh dengan Roh Allah, yang penuh, yang limpah, yang memiliki keintiman dekat dengan Tuhan, saudara pasti akan mengalami sukacita. Saudara akan mengalami sukacita. Senangnya ya kalau aku bergaul dengan si A ini. Dia selalu perkataannya memberkati. Perkataannya penuh dengan sukacita. Perkataannya pasti positif. Perkataannya pasti kebenaran, pasti firman. Saudara, mungkin orang semua bisa mengatakan hal yang baik. Semua orang bisa berkata-kata yang baik. Tapi satu hal saudara perlu tahu, kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus, yaitu firman. Firman Tuhan. Tidak ada di tempat yang lain saudara. Nuh dipakai Tuhan menyelamatkan dunia karena dia membuat bahtera. Dia diakui sebagai pribadi yang sangat taat. Dia mengikuti instruksi Roh Kudus. Saudara, kalau saya dan saudara mengikuti instruksi Roh Kudus, saya dan saudara akan mengalami promosi Tuhan, akan mengalami seperti Daniel, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Raja Darius terkagum-kagum dengan semua yang dilakukan Daniel. Raja Darius langsung 180 derajat berbalik, membuat perintah yang tidak menyembah Allahnya Daniel akan dipenggal, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pula Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak menyembah Nebukadnezar, memberi surat perintah yang tidak menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dia akan dipenggal dan rumahnya dibuat puting beliung, dibakar saudara. Aromanya akan dibakar habis hangus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang lain bisa melihat pribadi kita ada Yesus Kristus? Bagaimana karakter Tuhan ada di dalam kita kalau kita tidak taat? Nuh melakukan sesuatu yang dunia katakan gila. Dia membuat bahtera.
Dia disuruh masukkan anak, menantu, cucu, semuanya masuk. Binatang satu pasang suruh masuk di Bahtera. Dia manut, dia taat. Dia nggak berkata bagaimana nanti jadinya. Kalau saudara terus berkata piye nanti ya, apa yang akan terjadi ya, saudara dan saya tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Nu tidak berbantah, nu melakukan apa yang Tuhan mau, instruksi Roh Kudus dikerjakannya. Nu benar-benar pribadi yang taat. Meskipun perintah itu nggak mudah, bahkan dia harus menerima resiko dianggap gila oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan menyaksikan membangun Bahtera, tapi nu tanpa taat. Tapi pada akhirnya ketaatan itulah yang justru membawa berkat yang sangat luar biasa. Amin. Saat kita taat tanpa reserve, saudara dan saya, Tuhan melihat ketaatan saya dan saudara. Tuhan memperhatikan, di situ dia bekerja. Dia sudah menyediakan upah buat kita yang taat, yang setia. Dan pada akhirnya ketaatan itulah yang justru membawa berkat besar dalam hidupnya. Dan juga seluruh keluarganya. Amin. Saudara dan saya, ketaatan satu orang berdampak kekal. Ketaatan satu orang mengubahkan keadaan. Jangan saudara menuntut orang untuk melakukan seperti yang saudara mau. Tapi belajarlah saudara, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya tinggal di tempat mertua yang belum mengenal Allah waktu itu saudara. Bagaimana saya tinggal bersama orang yang tidak mengenal Allah. Orang Denglang dan saya orang Jawa asli Tulen dari Semarang. Betapa susahnya mereka punya adat istiadat tersendiri. Tetapi Allah Roh Kudus mengajar saya untuk bagaimana bersikap. Sampai saya punya mertua yang the best, yang luar biasa. Dia memberi yang excellent kepada saya. Bukan saja mertua, seluruh kakak ipar saya. Dan bukan kebetulan suami saya ini anak paling bungsu. Ya, mereka 5 bersaudara, suami saya yang nomor 5 paling bungsu. Mendapat kasih daripada tuannya. Demikian kita saudara. Kalau kita melakukan ketaatan, Allah turut bekerja. Dimanapun saudara dan saya berada, kasihnya Allah ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara akan mengalami janjinya Tuhan. Saudara akan mengalami kasih kuasanya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kita belajar dari pribadi Abraham yang taat tanpa reserve. Kita belajar dari pribadi Nuh yang taat, yang sampai mengalami sesuatu dikatakan gilalah, apalah. Dia membangun Bahtera, seorang diri saudara. Dan yang terakhir yaitu pribadi Kristus. Kristus selalu melakukan kehendak Bapa, sekalipun hal itu menyakitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Kristus berdoa di Taman Getsemani, sekalipun pengorbanannya sesuatu yang sangat berat, Yesus tetap menghendaki kehendak Tuhanlah yang jadi. Kita baca di dalam Lukas 22 ayat 42. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari 3 pribadi yang luar biasa. Dan kita percaya saudara, kita akan mengalami kasih setianya Tuhan. Kita buka di dalam Lukas 22 ayat 42. Coba tolong Mas Bagas. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Amin. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Katakan itu saudara di dalam hidupmu. Yesus rela melepaskan kesetaraannya dengan Allah demi menjadi sama dengan manusia. Dan merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Dia relakan semuanya. Apa yang kita buat, apa yang bisa kita lakukan, dia hanya meminta kita dengan segenap hati menyembah dia saudara. Dia hanya rindu saya dan saudara menyembah dia dengan segenap hati. Tidak pakai syarat apa-apa saudara. Datang dengan segenap hati. Datang dengan hati yang mau dibentuk. Hati yang mau benar-benar diubah oleh Tuhan. Dibentuk, diubah. Supaya kita ini saudara menjadi seperti yang dia mau. Dia rela merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib.
Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu. Saudara yang dikasih Tuhan, Salom Pak Trimo, haleluya. Tuhan memberkati saudara yang dikasih Tuhan. Taat sampai mati di kayu salib. Apa yang sudah kita buat selama kita mengiring Tuhan? Usia saya mengiring Tuhan 20 tahun lebih 3 bulan. Mungkin usia saudara lebih tua daripada usia saya. Tapi saudara, saya mau sampaikan ini tidak menjadi patokan buat kita. Yang terpenting hidup tinggal di kaki Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati, dan hidup kita akan menghasilkan buah. Keluarga kita menikmati buah kita, tetangga kita, keluarga besar, keluarga inti, keluarga semua keluarga, tetangga kanan kiri depan belakang menikmati kasih Tuhan. Saya bersyukur kita bisa live di rumah ini. Dan kita bersyukur punya Pak RT yang the best, Pak RW semua. Saya bersyukur di mana-mana lockdown, nggak boleh saudara berkumpul. Tapi saya bersyukur setiap hari kita bisa berkumpul memuji, menyembah. Tim PDH, Persekutuan Doa Hosana. Kami bersyukur kita menyembah Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, dia hadir. Mari saudara, kita mau jadi pribadi yang taat. Kita mau jadi pribadi yang taat. Di season kedua nanti di pukul 20.00, pukul 8 malam nanti saudara, kita akan bahas kembali tentang ketaatan. Bagaimana pribadi yang taat dan berkualitas. Apa yang telah dikerjakan sebuah pribadi yang taat. Apa arti ketaatan dan apa upah ketaatan itu. Bagaimana ketaatan itu di mata Tuhan. Kita akan semakin mengerti saudara. Kita akan terus minta belas kasih Tuhan turun. Saya percaya melalui COVID-19, pandemi COVID-19 ini bukan kebetulan, tapi ini cara Tuhan untuk kita boleh membagikan kasih setia Tuhan melalui IG ini. Saya percaya orang-orang rindu, setiap pribadi rindu hatinya mengalami kasih Tuhan. Saudara, bunyi-bunyian di sekitar kita memang tidak enak. Tapi satu hal, dengar baik-baik. Saat Daniel dengan ketaatannya, dia berlutut, dia berdoa, dia memuji, menyembah, sesuatu terjadi. Dia dipromosikan Tuhan, ditinggikan. Darius berkata, tidak ada yang boleh menyembah Allah lain selain Allahnya Daniel. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang akan menyembah Allah yang kita sembah. Orang yang akan menyembah dari Dr. Eri, ketaatan, yes, amin. Ketaatan memang memberkati kita. Melalui ketaatan kita dipromosikan Tuhan. Ketaatan yang akan menjadikan saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Ketaatan yang akan menjadikan saudara naik dan tidak pernah turun. Ketaatan yang akan menjadikan saudara punya posisi yang terbaik. Ketaatan menghasilkan berkat yang terbaik karena berkat itu datangnya dari Allah di atas segala Allah. Amin. Ketaatan saudara, bukan yang lain. Orang yang taat selalu membawa buli-buli yang berisi minyak. Seperti Nuh, tidak ada alasan dia buat bahtera. Orang sekitar berkata, gila itu. Di terang hari bolong begini, keadaan baik-baik dia membuat bahtera. Tapi apa yang dikatakan? Mereka tidak membuat hati Nuh, tidak merobohkan keyakinan bahwa dia tetap percaya kepada Allah yang disembah. Dia membuat bahtera dan akhirnya bahtera itu menyelamatkan dunia. Haleluya. Saudara dan dikasihi Tuhan, jadilah kita ini orang-orang yang taat. Jadilah pribadi-pribadi yang taat. Kita percaya melalui firman sore hari ini, saudara dan saya akan terus mengalami janji Tuhan. Amin. Karena kita percaya kita punya Allah yang hidup. Kalau dia hidup ada hari esok.
Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita angkat satu pujian percaya Gusti Yesus. Biar kita tambah percaya lagi, tambah cinta Yesus lagi. Dan kita katakan, di saat kita percaya sesuatu Tuhan kerjakan atas hidup saya dan saudara. Haleluya. Lan manut piwulangi ing satino-tino ngrasake. Haleluya. Ngabekti pranatane kanthi tulus sing ati slawase. Haleluya. Lan manut piwulangi ngrasake sabdane gondeli pepakone. Salam Elisiame, shalom. Kanthi tulus. Salam Magdalena, Oktaviani, shalom. Demit ora ndulit laloro padha lunga amarga pracaya rejekine teka saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora doyan orang yang taat, setan ora doyan kepada setiap yang taat. Haleluya. Leloro padha lunga amarga percaya, amarga taat, amarga setia. Haleluya. Shalom asrama, Tuhan memberkati. Sing percaya Gusti Yesus, setan ra doyan. Haleluya. Leloro padha lunga amarga pracaya rejekine teka saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang maha hadir, Allah yang layak kami taati. Karena Kau hidup, ada hari esok. Karena Kau hidup, ada masa depan, ada pertolongan, ada pengharapan. Tuhan, terima kasih buat sore yang indah ini. Bersama teman-teman kami yang live maupun yang streaming pada sore ini, kami mengucap syukur. Ajar kami memiliki pribadi yang taat. Kalau Abraham boleh taat, kalau Nuh boleh mengalami ketaatan yang Tuhan, lebih lagi Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus, taat sampai mati di kayu salib. Terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan atas kami. Ajar kami menghargai setiap kasih-Mu yang begitu sangat besar atas kami. Ajar kami memberi yang terbaik. Ajar kami memberikan segenap hati kami hanya untuk Tuhan. Ajar kami menyenangkan-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang dialami para yang streaming pada malam hari ini. Setiap saudari kami yang streaming maupun yang live, kasih setia-Mu melingkupi, menolong, memampukan kami. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita nanti hadir pukul 8 malam ini saudara. Kita percaya kita akan terus belajar tentang ketaatan supaya kita tampil menjadi murid-murid Kristus yang militan. Tuhan memberkati. Shalom.